おいたん誰おそれ、ひなのだろえあえひなのだよ Oke, halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Dan untuk Otaku Room kali ini Kaze bakalan kembali mereview anime. Jadi apa ya, Otaku Room tuh sebenarnya adalah tempat Kaze ngebahas semua yang berhubungan dengan Jepang-Jepangan. Jadi mulai dari unboxing, berita tentang Jepangan, anime review, itu bakal Kaze bagi semua di Otaku Room. Dan untuk beberapa playlist nanti Kaze bakalan pisah. Jadi kalau misalnya anime ini ada bahasan berkelanjutan, kan dulu tuh Kaze pernah bikin kayak bahas SAO itu per episode. Tapi lantaran Kaze sudah bertobat dari yang namanya membahas satu anime penuh, Kaze kayaknya nggak akan ikutan itu lagi karena Kaze tahu konsekuensinya itu mengerikan sekali. Yang urusan dengan Fasto Eiga atau meringkas sebuah anime atau jalur cerita. Jadi orang-orang tuh nonton YouTube kita, ya udah kita nonton apa yang kita ceritain, apa bedanya sama dengan nonton animenya langsung, ya kan? Akhirnya Kaze udah lama banget tidak update tentang Otaku Room yang bahas-bahas anime karena Kaze memikirkan sebuah konsep yang bagus dan kayaknya Kaze akan coba lagi sekarang, dan nanti Kaze bakal pelan-pelan bakal nerangin apa sih sebenarnya otaku itu dan apa sih sebenarnya wibu itu satu-satu ya. Ini belum ketemu jalur yang pas. Lantaran itu Kaze malah nemu sesuatu yang menarik. Jadi langsung disambung aja tanpa panjang lebar ya. Kaze terakhir ini sebenarnya mau update tentang anime-anime yang lagi ongoing. Ya kan, kalau kalian lihat video ini di tag saat lagi musim gugur 2021. Dimana anime-anime musim gugur itu ada Mushoku Tensei, ada Miyaruko-chan, ya kan, terus ada si Komi-san, ya kan. Ya, anime-anime yang lagi berjalan. Dan beritanya juga di anime tahun 2021 musim gugur ini itu ada si Tate no Yusa ya, yang season 2. Tapi akhirnya malah dimundur. Justru Kaze tuh nggak mau bahas tentang itu gitu loh. Masih berpikir apa yang harus dibahas dari anime-anime tersebut. Nah, jadi konsep baru Kaze nggak pengen kayak Fasto Eiga. Ngeri sekali kalau misalnya kena dan yang ke bawah itu justru YouTube channelnya Kaze. Jadi Kaze nggak mau kayak gitu. Oke? So, langsung aja. Justru Kaze malah menemukan sebuah anime yang tadinya Kaze berpikir ini anime hentai, men. Iya. Ini anime hentai. Karena apa ya? Kalau lihat sih ini namanya kalau diperbesar ya diperbesar. Ini Takanashi Niu. Ini mirip seseorang yang ada di Onichi anjir. Ya kan, anime pemersatu bangsa, oke? Kayaknya ya udahlah. Jadi, Kaze tuh berpikir anime ini tuh tadinya kok gini sih? Kenapa ya? Bisa mirip gitu. Mungkin itu, ternyata bukan. Jadi berhati-hatilah untuk para anime lovers kalau melihat sesuatu ini, jangan langsung berpikir ini adalah anime hentong ya. So, yang buat menarik Kaze untuk nonton anime ini sebenarnya itu ada di anak yang paling kecil. Kalau di gambar ini ada anak yang paling kecil ini namanya Takanashi Hina. Jadi Kaze menemukan di beranda Google itu saat lagi cari-cari referensi. Kalau nggak salah Kaze tuh waktu itu pengen bikin bahasan tentang orang-orang lolicon di Jepang sana, tapi Kaze malah menemukan si Takanashi Hina ini dengan si Segawa Yuta waktu itu ya, adiknya dari tokoh yang ada di sini lah. Jadi mereka ini kok kayak gini sih, ini apakah papa muda melahirkan anak ini gitu setelah tadi berpikir tidak bagus gitu mengenai si kakaknya, si Takanashi Niu itu. Terus Kaze juga setelah mencari anime ini secara detail, kok judulnya itu bagus ya, yaitu judulnya Papa no Yukoto wo Kikinasai. Jadi dengarkanlah wahai para gadis papamu ini, katanya gitu ya.
Kan Kaze jadi tambah mikir ya, ini kok anime kok makin mirip sama itu anime yang tadi Kaze sebutkan gitu ya. Ternyata bukan. Jadi Kaze nonton dulu satu episode. Terus di episode pertama ini Kaze menemukan satu karakter dan benar aja ini menceritakan seorang mahasiswa ya, mahasiswa tingkat pertama bernama Segawa Yuta. Dia ini baru berpisah dengan kakak perempuannya untuk menjalani kehidupan perkuliahan dia ya. Jadi di sini tuh Kaze masih belum tahu jalur cerita dan plotnya itu seperti apa karena Kaze bener-bener random untuk anime ini. Jadi random banget ketemu ini tuh. Lantaran pertama Kaze mikirnya ini anime dewasa ya. Kemudian Kaze pikir si Segawa Yuta itu kecelakaan gitu terus punya anak yang ini gitu kan. Tapi ternyata enggak. Setelah nonton episode 1, Kaze ketemu yang namanya Oda Raika. Oda Raika ini adalah teman satu kuliahnya si Segawa Yuta alias kakak seniornya di kuliahnya atau di kampusnya dia ya. Dimana Kaze akhirnya berpikir mungkin kejadian itu tuh karena dia sama Segawa Yuta ini, si Oda Raika ini melakukan sesuatu yang kelebihan gitu ya, kelebihan batas. Ternyata enggak. Oke, ternyata enggak. Jadi satu episode itu Kaze melihat ini kok kayaknya anime ini terlalu santai untuk dibilang anime seperti itu gitu ya. Bukan juga gitu kan. Apa nih yang kejadian? Jadi di jeda satu episode kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali sesuatu yang nyaman untuk ditonton dari menit awal sampai akhir. Ya. Dan di episode kedua kalian baru tahu bahwa anime ini sebenarnya menyimpan kesedihan yang terselubung. Dimana pada episode 2 plot twist dan deskripsi cerita itu benar-benar mulai dimunculkan. Dimana Segawa Yuri dengan suaminya, berarti suaminya kan namanya Takanashi Shingo. Jadi keluarganya itu jadi namanya Takanashi kan. Jadi Segawa Yuri ini kakak perempuan dari Segawa Yuta. Jadi kakaknya si Yuta ini menikah dengan ini dan punya anak 3 wanita ini. Ada Takanashi Miu, kakaknya paling dulu ya, paling tua. Takanashi Sora, Miu sama si Hina. Jadi punya 3 anak. Cuman 3 anak ini masing-masing dari mereka itu berbeda ibu. Oke? Nah, menurut Kaze ini orang kenapa ya kok anaknya 3-tiganya dari 2 pernikahan 3 pernikahan. Jadi anak yang pertama beda ibu, yang kedua beda ibu juga, yang ketiga beda ibu. Nggak terlalu diceritain secara detail. Cuman yang pasti menonjol itu pada episode 2 ini terlihat jelas bahwa Yuri dan Shingo ini pergi untuk perjalanan bisnis ke luar negeri mungkin ya, dan mereka mengalami sebuah kecelakaan dan meninggal dalam kecelakaan tersebut. Oke, jadi sobat Kaze buat yang penasaran nonton silahkan kalian nonton aja karena Kaze nggak akan memaparkan secara jelas. Yang pasti si Segawa Yuta ini akhirnya menanggung beban karena dia merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan sewaktu kecil bersama si Yuri atau kakaknya ini. Jadi kakaknya ini udah membesarkan dia gitu ya. Singkat cerita sih seperti itu detailnya ya. Dan mungkin karena dia menganggap oh ya udah ini kakaknya dia ini meninggal, dia punya tanggung jawab, masih saudara juga, meskipun yang 2 lagi itu si Sora sama si Miu ini tidak ada hubungan darah, tapi dia menganggap ya udah ini anaknya kakaknya. Jadi dia berusaha mati-matian untuk membesarkan ketiga putri dari kakaknya ini, dari si Sora, Miu, sama si Hina. Pokoknya cerita ini perjalanannya jauh banget. Kaze mikir tadinya ini bukan anime biasa gitu ya. Ini anime yang menjurus ke anime dewasa gitu. Ternyata bukan. Terus juga Kaze begitu melihat si Oda Raika dan karena melihat adegannya si Yuta sama Hina ini ya saling menggendong gitu kan, kirain tuh oh ini karena rambutnya hitam di pikiran Kaze kan kakaknya kakaknya lagi gue hampir lupa, si Oda Raika ini
ibunya si Hina gitu kan. Ibunya si Hina, ternyata bukan. Jadi ceritanya tuh wah panjang banget lah. So kalian bisa langsung tonton, cari aja di website streamingan kalian, dan kalau ada ya bisa langsung tonton aja. Jadi gini, anime ini bergenre slice of life atau kehidupan sehari-hari. Kemudian ada komedinya, jadi ada komedi serta ada romance-nya ya. Dan ini ada 3 genre. Untuk rating umur ini sekarang di usia 13 tahun. Dan diharapkan kalian untuk Sobat KC yang nonton ini ada banyak sekali clue atau apa ya, cerita-cerita yang mungkin berusaha disampaikan oleh pengarangnya atau penulis dari manga yang diadaptasi ke anime ini. Dan per episode anime ini menampilkan kurang lebih 23 menit. Ya, kurang lebih 23 menit. Total episodenya ada 12 beserta 3 OVA. Jadi total keseluruhan 15 episode. Dan pertama rilis anime ini, jadi ini kebetulan banget ya KC, ternyata waktu kemarin nyari kan referensi untuk anime Winter 2022, 2021, 2022 ya. Di akhir Desember ini sampai ke awal 2002 nanti. Ternyata ketemunya malah kesini secara tidak sengaja gitu kan. Jadi ini muncul di anime Winter tahun 2012 dan sampai sekarang menurut Kaze ini adalah anime yang cocok buat kalian tonton sambil meratapi kalau merasa kalian apa ya, hidup tuh merasa kayaknya kurang banget. Nah, anime ini cocok deh. Kalian mungkin setelah nonton ini bisa bersyukur hidup kalian itu ternyata cukup gitu untuk selama ini. So, ini bukan anime sembarangan. Jadi ini udah finish ya, udah selesai semua, tidak ada penambahan season 2. Ya karena ceritanya memang sudah tersampaikan lah, menurut Kaze itu udah sampai full detail. Jadi Kaze bakal nunggu Sobat Kaze itu nonton dulu, dan Kaze bakal lihat komentar kalian tentang anime ini apa. Di next pembahasan kita bakal lebih detail lagi membahas tentang si apa ya Kaze sebutnya, Papa Kiki mungkin ya, Papa no Yukoto Kiki Nasai ya. Kiki Nasai ini ceritanya memang beda banget sih, dan ini beneran apa ya bahasanya ya, underrated mungkin ya, dan jarang ada yang lihat. Tapi reviewnya buat kali ini bagus banget. Buat anime yang gak kelihatan, ini harusnya dapat nilai itu mungkin 8 dari 10 atau mungkin 9 dari 10. Detailnya pas, terus jalur ceritanya pas. Jadi memang apa ya, dari awal sampai akhir tuh ini penulisnya tuh menyampaikan cerita-cerita yang menyentuh sekali gitu. Mulai dari tentang kekeluargaan, terus masalah konflik di keluarga itu ditanganinya seperti apa, terus konflik keseharian ketika menghadapi masalah keluarga itu seperti apa, itu ada semua di sini. Jadi buat Sobat Kaze yang cari anime-anime seperti itu, salah satu rekomendasi Kaze adalah ya ini, Papa no Yukoto wo Kiki Nasai. Ini bisa jadi teman ngobrol atau apa, bukan teman ngobrol, mungkin karena ini anime tidak bisa diajak ngobrol ya kan, bisa jadi wadah curhat kalian lah. Bayangan kalian udah pusing segala macam, penatnya kalian bisa nonton ini, bisa diredam lah sedikit masalah-masalah real life kalian ya. Gitu aja mungkin bahasan dari Otaku Room Anime Review dan rekomendasi dari Kaze untuk kali ini. Kaze tunggu komentar kalian, dan buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian. Ajak teman kalian untuk subscribe channel Kaze supaya Kaze bisa makin banyak lagi update tentang anime-anime yang seperti ini. Oke, akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan. Mohon maaf kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya, thank you ya udah mampir ya.